Di pesisir utara Lamongan, tepatnya di desa Tlogo Sadang, Paciran, tersimpan kisah lama yang hidup dalam ingatan dan keyakinan masyarakat. Kisah tentang dua sosok yang melegenda Singo Moyo dan Singo Iden. Dalam tradisi lisan setempat, keduanya dipercaya sebagai pembabat alas, perintis awal yang membuka hutan menjadi permukiman. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi juga leluhur spiritual yang dihormati hingga kini. Nama Singo yang melekat pada mereka melambangkan kekuatan dan kewibawaan, namun bukan singa yang liar, melainkan singa yang mampu menundukkan diri kuat namun terkendali. Singo Moyo dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tenang. Ia memiliki kedalaman ilmu kebatinan dan menjadi penuntun arah, menjaga keseimbangan antara dunia, lahir dan batin. Sementara Singo Iden atau yang kerap disebut Mbah Din adalah sosok pemberani yang selalu berada di garis depan. Ia dikenal sebagai penjaga sekaligus pengasah pedang yang bukan hanya menajamkan senjata, tetapi juga mengasah keberanian dan jiwa manusia. Keduanya berjalan beriringan kebijaksanaan dan keberanian membangun dasar kehidupan di Tlogo Sadang. Jejak mereka masih terasa hingga kini. Di desa tersebut terdapat punden atau petilasan yang dikeramatkan. Masyarakat rutin mengadakan sedekah bumi dan nyadran sebagai bentuk penghormatan, sekaligus ungkapan syukur atas warisan yang telah ditinggalkan. Secara spiritual, Singo Moyo dan Singo Iden dipercaya sebagai penjaga desa. Energi keberanian dan perlindungan mereka diyakini masih menyertai kehidupan masyarakat hingga sekarang. Di wilayah Paciran sendiri, simbol singo juga memiliki makna yang lebih dalam. Pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh para wali, terutama Sunan Derajat, melahirkan filosofi singo mengkok singa yang menunduk. Sebuah simbol bahwa kekuatan sejati bukan pada kekuasaan, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Kisah ini seolah terhubung dengan sejarah yang lebih besar. Pada masa kerajaan Majapahit, di sana dikenal sosok Temenggung pejabat tinggi di era Prabu Brawijaya kelima yang menjadi salah satu bangsawan awal yang memeluk Islam dengan bimbingan Syekh Jumadil Kubro. Beliau tidak meninggalkan istana, melainkan menggunakan kedudukannya untuk menyebarkan ajaran Islam dari dalam pusat kekuasaan, sebuah langkah yang menunjukkan keberanian sekaligus kebijaksanaan. Makamnya yang berada di Troloyo menjadi bukti sejarah bahwa nilai-nilai spiritual telah hidup berdampingan di tengah kejayaan Majapahit, dari kisah Singo Moyo dan Singo Iden di Tlogo Sadang hingga jejak Singo Moyo di Majapahit. Tersirat satu makna yang sama, bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata, tetapi pada jiwa yang mampu mengendalikannya. Dan di tanah Tlogo Sadang, kisah itu tetap hidup dalam tradisi, dalam doa, dan dalam jati diri masyarakat yang terus menjaga warisan para singa.